Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan tafsir surah Yasin ayat selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Di ayat sebelumnya kita sudah memahami bahwa surah Yasin ini diturunkan bagi mereka orang-orang yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai perintah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan kepada kaum yang mana leluhur mereka tidak mendapatkan peringatan atau sudah mendapatkan peringatan tapi mereka lupa terhadap peringatan-peringatan yang sudah disampaikan tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada orang-orang tersebut, yang dalam hal ini adalah kaum Quraisy. Lalu selanjutnya disebutkan di dalam ayat, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, laqad haqqat teman-teman wis nyoto apa al-qawlu dawuh ala aktsarihim ngatasi akeh-akeh kaum, bahwa mongko utawi kaum niku la yu'minuna ora padha ngimanaken sapa kaum. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sudah terang, sudah nyata, sudah jelas dawuh atau ketetapan bagi kebanyakan dari orang-orang kafir Quraisy itu bahwa sesungguhnya mereka tidak beriman. Maksudnya adalah bahwa Allah Ta'ala itu sudah sangat paham, sudah tahu dengan ilmunya yang azali, bahwa kebanyakan orang Quraisy yang diajak didakwahi oleh Nabi Muhammad itu memang tidak dicalonkan sebagai orang yang akan beriman. Sudah ditetapkan dari dulu sejak zaman azali bahwa mereka itu akan tetap kafir. Terutama adalah para dedengkot kaum kafir seperti Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah, dan orang-orang semisalnya, bahwa Allah itu sudah tahu dikasih peringatan atau tidak mereka tetap akan ingkar, akan kafir. Maka sumpah yang didawuhkan melalui ayat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ini bukan untuk mendakwahi mereka agar beriman, bukan lagi untuk mencari keimanan dari diri mereka, melainkan untuk sebagai penegas saja bahwa Rasulullah adalah nabi, adalah utusan Allah, bukan sebagai sarana untuk mengharapkan keimanan dari mereka, tapi sebagai penegas saja. Makanya ini juga berlaku bagi kita sekarang. Walaupun kita melihat ada orang yang mungkin tidak bisa diharapkan keimanannya, kita harus tetap memperjelas, harus tetap menegaskan bahwa Islam adalah agama yang benar, bahwa Allah adalah Tuhan yang hak disembah, bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan patut diikuti. Itu harus tetap ditegaskan. Walaupun orang yang kita hadapi mungkin tidak bisa diharapkan keimanannya. Ayat selanjutnya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ini masih berbicara tentang keadaan orang-orang yang ingkar tersebut. Inna ja'alna ing sak temene ingsun, ja'alna tadi akan sapa ingsun fi a'naqihim ing dalam gulune pira-pira kaum, aghlalan ing belenggu-belenggu, fahiya mongko utawi belenggu iku ilal adqani tumeka maring janggut, fahum mongko utawi kaum iku mukmahuna padha dengaaken ing gulu hayra. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami jadikan di leher mereka belenggu,
yang mana belenggu itu nyancang, membelenggu leher mereka sampai ke jangkut sehingga kepala mereka terdongak ke atas. Seakan-akan Allah Ta'ala menjadikan leher orang-orang kafir ini terbelenggu sehingga kepala mereka terdongak ke atas dan pandangan mereka tidak bisa melihat yang ada di depannya, maksudnya adalah Rasulullah, dakwah Rasulullah, karena mereka sudah menutup mata terhadap dakwah Rasulullah, terhadap dakwah iman, dakwah Islam. Seakan-akan kepala mereka terdongak ke atas dan tidak bisa melihat apa yang ada di hadapan mereka. Wa qila hiya akhbarun an ahwalil kuffar fi jahannam. Ayat ini disebutkan juga bahwa menunjukkan keadaan orang-orang kafir saat berada di jahanam kelak, bahwa mereka akan dibelenggu mulai dari leher sampai ke dagu mereka, seakan-akan terdongak ke atas. Disiksanya semacam itu. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadi akan sapa kita min baini aydihim ing antarane ngarep burine si kaum saddan ing aling-aling, wa min khalfihim lan ing burine kaum saddan ing aling-aling fa aghshaynahum mongko nutupi sapa ingsun ing kaum fahum mongko utawi kaum iku la yubsirun ora padha ningali sapa kaum. Dan kami jadikan di hadapan mereka, di belakang mereka penghalang sehingga mereka terhalang, kami halangi mereka sehingga mereka tidak bisa melihat, tidak bisa memandang. Ayat ini diturunkan salah satu kisah yang diriwayatkan mengenai ayat ini adalah ketika suatu hari Abu Jahal dan temannya dari Bani Makhzum sesumbar, la in ra'aitu Muhammadan yusalli al-ardha khanna ra'sahu bil hajar. Kalau aku melihat Muhammad sedang sholat, aku akan menghantam kepalanya dengan batu. Itu kata Abu Jahal, sesumbar semacam itu. Fa'atahu wa huwa yusalli falamma rufi'al hajaru shallat yadahu ila unuqih. Kemudian dia betul-betul mendatangi Nabi Muhammad yang saat itu sedang sholat. Lalu dia mengangkat batu untuk kemudian mau dihantamkan kepada Nabi Muhammad. Ketika batu itu diangkat, kok tiba-tiba tangan Abu Jahal nempel di lehernya. Wala siqal hajar, dan batu itu nempel di tangan Abu Jahal, tidak bisa dihantamkan kepada Nabi Muhammad yang sedang sholat. Maka dia kemudian kembali ke teman-temannya, kemudian menceritakan hal tersebut kepada mereka. Ketika dia menceritakan hal tersebut kepada teman-temannya, batu itu baru bisa lepas dari tangannya. Ini adalah salah satu perlindungan Allah kepada Nabi Muhammad. Faqala rajulun min Bani Makhzum, ana aqtuluhu bihadzal hajar. Kemudian melihat hal tersebut, salah satu temannya Abu Jahal yang melihat itu sesumbar juga, ya kalau begitu biar saya yang bunuh Muhammad. Kemudian batu itu diambil lagi oleh orang tersebut. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad yang sedang sholat, dan dia berkehendak untuk melempar Nabi Muhammad yang sedang sholat itu dengan batu tersebut. Fa'amallahu ta'ala basarahu. Kemudian saat itu juga Allah butakan matanya sehingga dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad yang ada di hadapannya. Faja'ala yusmi'u sautahu alaihi salam. Dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tapi dia masih bisa mendengar suara Nabi Muhammad. Gagal lagi. Faraja'a ila ashabihi falam yarahum hatta nadu. Dalam keadaan buta itu, dia kemudian kembali ke teman-temannya dan dia tidak bisa melihat siapapun di antara mereka itu. Hatta nadu, sehingga teman-temannya itu memanggil dia. Baru dia tahu bahwa di situ ada teman-temannya. Ditanya oleh teman-temannya, ada apa? Faqalu ma sana'ta. Faqalu mongko ngucap sapa ashabu, ma sana'ta, apa yang terjadi? Qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu. Aku enggak bisa melihat dia, tapi aku bisa mendengar suaranya. Wa hala baini wa bainahu syai'un ka hay'atil ajl.
yanfakhu bidzambihi walau danautu minhu la akalani. Kemudian dia cerita kepada teman-temannya itu, saya nggak bisa melihat Muhammad, tapi saya bisa mendengar suaranya. Dan seakan-akan antara saya dengan suara Muhammad itu ada seekor pedet atau anak sapi yang mengipat-kipatkan buntutnya. Sehingga kalau saya mendekat selangkah saja, maka buntut anak sapi itu akan menampar muka saya. Wa ba'da dzalika kullama arada Abu Jahl Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaqdiru ay yarah. Maka dari itu ketika siapapun yang sedang berniat untuk mencelakai Nabi Muhammad, mendekati Nabi Muhammad untuk membunuh beliau, untuk mencederai, mencelakai beliau, melukai beliau, akan selalu digagalkan oleh Allah Ta'ala. Ini salah satu tafsir dari ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depan mereka, di belakang mereka penghalang sehingga mereka tidak bisa memandang, tidak bisa melihat. Ada satu riwayat yang mengatakan bahwa satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sedang duduk-duduk di salah satu pintu Ka'bah. Kemudian orang-orang Quraisy yang melihat itu dengki, kemudian mereka bermusyawarah di antara mereka untuk mengajak Muhammad dan para sahabat beliau yang sedang duduk-duduk itu untuk dibawa ke satu bukit yang disebut Bukit Abu Qubais atau gunung ya, gunung kecil Abu Qubais. Kemudian mereka merencanakan sesuatu, yakni untuk ketika berada di satu lereng gunung tersebut akan membunuh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Akan ditawari, para sahabat Nabi Muhammad itu akan ditawari untuk keluar dari Islam. Kalau mau keluar dari Islam maka akan dibebaskan, tapi kalau tetap tidak mau meninggalkan Islam akan turut dibunuh sebagaimana mereka akan membunuh Nabi Muhammad. Nah, kemudian rencana itu disetujui, lalu mereka mendatangi lingkaran atau halakohnya Nabi Muhammad. Lah baru sampai di depan halakohnya Nabi Muhammad, mereka sudah tidak bisa melihat Nabi Muhammad, tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan para sahabat yang sedang duduk di situ. Ini salah satu riwayat yang menjadi sebab nuzulnya waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Ada satu riwayat lagi yang menerangkan tentang ayat ini, bahwa suatu ketika orang-orang musyrik sedang berkumpul dan kemudian mereka saling sesumbar, kalau ada Muhammad aku akan begini-begini, maksudnya akan mencelakai Nabi Muhammad dengan cara ini, dengan cara itu. Lalu kemudian beberapa saat setelahnya Nabi Muhammad datang di hadapan mereka, berdiri di dekat mereka, dan Rasulullah membaca surah Yasin ini, Yasin dari awal ayat sampai ke ayat ini, inna waja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Rasulullah mengambil segenggam tanah, kemudian menaburkan tanah itu di muka orang-orang musyrik tersebut. Lalu orang-orang itu kemudian kok dengan pertolongan Allah tidak bisa melihat Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad lewat di hadapan mereka. Orang-orang itu tidak bisa melihat Nabi Muhammad dan tidak bisa mendengar suara Nabi Muhammad. Ini adalah beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa di hadapan mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, di belakang mereka diciptakan, dibuat oleh Allah Ta'ala semacam penghalang sehingga mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Nah, ayat ini bisa bermakna kias, artinya adalah bahwa mereka ditutup dari hidayah Allah, mereka ditutup dari petunjuk, dari iman, dari Islam, karena mereka sendiri tidak mau menerima iman dan Islam itu. Tapi juga bisa bermakna faktual, artinya kejadian saat itu bahwa mereka ditutup pandangannya, pendengarannya untuk bisa melihat atau mendengar Rasulullah SAW yang saat itu akan mereka celakai, sehingga Allah Ta'ala melindungi Rasulnya tersebut. Wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun wallahu a'lam bissawab.